take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari SMA Negeri 67 Jakarta, kelas 7 kelompok 4. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Freddy Nurfati sebagai ketua. Nama saya Salwa Siti Horijah. Nama saya Silvani. Nama saya Maulia Putri Gasani. Nama saya Labib Yani Ridawi. Nama saya Pranata Masumanjuntak. Nah, tujuan kita membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas P5 kita yang menjudulkan Gaya Hidup Berkelanjutan. Judul yang kita ambil adalah mengolah limbah organik rumah tangga menjadi kompos. Nah, ada yang tahu gak sih kenapa kita mengambil judul ini? Aku tahu, Tio. Karena limbah organik rumah tangga bisa dimanfaatkan menjadi barang-barang yang memiliki nilai guna jika kita olah terlebih dahulu agar tidak menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, di Indonesia masih banyak masyarakat yang membakar sampah organik rumah tangga dan daun-daun kering di jalan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara di lingkungan. Nah, salah satu upaya yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yaitu dengan mengolah limbah tersebut menjadi kompos. Betul tuh teman-teman. Jadi agar kita tahu mengenai pupuk kompos, maka hari ini kita harus melakukan observasi ke pembuatan pupuk kompos. Ayo ikutin kita terus untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Nah, kami udah sampai nih di tempat pembuatan pupuk kompos di Kebun Pala. Saat ini kami bersama dengan narasumber kita, yaitu dengan Bapak Rohedi, selaku pembuat kompos untuk menanyakan informasi-informasi tentang kompos ini. Halo Bapak, selamat pagi. Apa kabar Pak? Halo juga, selamat pagi juga. Kami mau tanya-tanya nih Pak tentang pembuatan pupuk kompos. Masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Baik, silakan. Bertanya apa? Jadi gini Pak, apa sih yang dimaksud dengan pupuk kompos itu Pak? Pupuk kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik padat yang berasal dari bahan-bahan organik seperti limbah dapur rumah tangga atau kotoran hewan ternak yang sudah mengalami proses pelapukan atau pengomposan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik tersebut yang tumbuh subur pada lingkungan yang lembab dan basah. Oke Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak manfaat dari pupuk kompos itu Pak? Salah satunya untuk mengurangi sampah organik ya. Yang kedua untuk bercocok tanam. Untuk di lingkungan Jakarta, kompos itu sangat dibutuhkan karena sampah DKI Jakarta sangat besar presentasinya, sampah organik artinya, dan itu solusinya adalah untuk pembuatan kompos. Itu jawabannya, karena manfaat tadi untuk tanaman yang membutuhkan. Kalau ada kompos di lingkungan berarti tidak perlu lagi warga masyarakat membeli ke pedagang. Jadi dengan membuat kompos mendapat keuntungan dan mengurangi permasalahan sampah di DKI Jakarta. Oke Pak, baik, terima kasih. Jadi gimana sih Pak cara buat pupuk kompos yang baik dan benar nih Pak? Ya, cara membuat pupuk kompos yang baik dan benar tentunya diperhatikan proses pencacahan. Pencacahan itu adalah sampah tadi harus dicacah ya supaya agar merata dalam pembusukan. Yang kedua, setelah tentunya diaduk ya dari sampah dari M4 tadi diaduk merata, dan setelah itu harus ditutup rapat. Kenapa? Agar terjadi pembiakan bakteri pada pada campuran atau pada adukan kompos tersebut. Bisa dipraktikkan langsung ya Pak pembuatan pupuk komposnya? Baik, bisa. Mari kita ke tempat yang sudah disediakan untuk pembuatan kompos. Ya, kita sama-sama ke lokasi. Oke, baik Pak. Alat yang digunakan dalam pembuatan kompos adalah 1. Spanduk bekas, 2. Pisau untuk mencacah sampah organik, 3. Talenan, 4. Alat pengaduk, 5. Garukan atau garpu sampah kecil untuk meratakan campuran pada sampah organik, 6. Ember berisi air secukupnya untuk melarutkan cairan M4. Sedangkan bahan yang digunakan dalam pembuatan kompos adalah 1. Sampah organik berupa daun-daunan dari hasil penebangan pohon di masyarakat
atau bisa digantikan dengan sampah organik dapur seperti sisa sayuran dan kulit buah. 2. Aktivator seperti M4 yaitu berguna sebagai sumber bakteri untuk mempercepat proses pembusukan dan penguraian bahan organik. 3. Tanah atau kompos yang sudah jadi untuk starter fungsinya sama seperti M4 yaitu sebagai bakteri. Satu, cacah sampah organik rumah tangga hingga berukuran kecil. Semakin kecil, semakin cepat pengomposan berlangsung. 2. Tuangkan M4 cukup 1 tutup botol dalam ember berisi air. Pemberian M4 pada kompos dilakukan seminggu sekali agar kondisinya lembab. 3. Aduk rata larutan M4 tersebut yang berfungsi mengaktifkan kerja organisme pengurai sehingga akan mempercepat proses pembusukan dan penguraian bahan organik. Lalu siramkan larutan tersebut ke dalam sampah organik yang sudah dicacah, kemudian aduk hingga rata. Campurkan starter atau kompos yang sudah jadi ke dalam sampah organik tersebut sedikit saja dan aduk lagi hingga rata. Selanjutnya bisa langsung kita tutup rapat dengan menggunakan alasnya seperti spanduk bekas yang ada di video atau wadah yang sudah ada penutup. Jika sudah tutup, maka akan terjadi proses reaksi bakteri tadi dan suhu dalam wadah akan naik yang menandakan bahwa mikroorganisme sedang bekerja. Maka seminggu sekali dibuka kemudian diratakan kembali, lalu diberi EM4 dan kompos lagi di dalamnya. Jika pengomposan selesai, suhu dalam wadah pun akan normal kembali. Berapa lama sih Pak waktu yang diperlukan untuk menjadi pupuk kompos yang sudah jadi atau matang? Dan bagaimana ciri kompos yang sudah matang? Bulan itu sudah ada perubahan ya, perubahan hitam, warna hitam panas ya. Nah kira-kira seminggu sekali dibuka. Nah udah 1 bulan itu digelar, dikeringkan. Nah itu kan udah panas. Itu pengeringan adalah untuk untuk supaya menjadi rapuh. Rapuh itu kan bisa dihancurkan gampang. Kalau memang dia berhasil, dia hitam tapi tidak remuk, keras dia, keras, bisa hitam. Jadi warnanya bisa warna hitam, lalu panas ya. Itu berhasil. Terakhir sebulan setengah. Normalnya kompos sebulan setengah bisa digunakan. Kalau sebulan itu baru hitam ya. Semisal proses pembuatan pada kompos gagal, apa sih Pak yang disebabkan dari itu? Gagal itunya terbuka. Jadi media untuk fermentasinya terbuka, udaranya masuk. Jadi udara itu harus rapat ya agar bakteri berkembang. Intinya kan itu kita kan memelihara bakteri di dalam kompos tadi ya. Bakterinya sedikit susah atau lambat. Contoh kalau di daun-daun tadi taruh di luar kan lama kering busuknya lama malah kering ya. Ya dengan cara ditutup tadi kan lembab sehingga menimbulkan bakteri berkembang cepat. Ya tadi ya bisa ditambahin dengan gula merah, larutan gula merah untuk untuk mengambil atau memperbanyak bakteri tadi. Jadi bagaimana kita untuk di dalam kompos tadi di dalam bahan kompos tadi bakteri lebih cepat berkembang. Mungkin mungkin ditambahin lagi ditambahin taluran 4 rutin gitu. Jadi jangan sampai seminggu nggak dibuka, yang nggak usah tiap hari lah, seminggu sekali dibuka, dicek sudah berhasil apa enggak ya. Jadi tutup yang rapat, kondisi lembab, jangan sampai tidak lembab ya, lalu dicek rutin. Satu lagi nih Pak, apa penyebab kompos yang dapat menarik hewan atau tikus?
Ya bahannya aja, itu bahannya apa kompos tadi. Kalau undang-undang gini dia nggak tertarik ya. Kalau dari sampah dapur SOD namanya, yang sekarang dari tren di masyarakat itu SOD dapur, karena SOD dapur kan campuran, ada kepala ikan, ada sayuran sop, ada daging ayam, sehingga memancing. Nah kalau itu bahannya dari situ ya pasti diacak-acak dia. Caranya bagaimana? Caranya harus yang keras, pakai bak tembok, pakai tong sama pun pasti digerogotin, diincar sampai ke mana gitu ya, pasti diincar. Jadi lihat bahannya ya, bahan buat kompos tadi sampah dapur atau bukan. Kalau daun-daunan untuk panoping, nah sedangkan di Jakarta itu ada dua, daun-daunan hasil panoping di masyarakat dan sampah dapur. Oh gitu Pak. Wah alhamdulillah nih teman-teman, kita bisa tahu ya tentang pupuk kompos ini secara jelas dari pengerjaan kompos sampai cara pembuatannya. Berhubung hari sudah siang, sepertinya kita cukupkan pembuatan kompos sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih banyak ya Pak atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk wawancara ini. Kami banyak mendapatkan pengalaman baru mengenai pupuk kompos ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat bertemu kembali pada kesempatan lain. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kami ada kurangnya, baik dari sikap maupun perkataan. Terima kasih. Nah, alhamdulillah teman-teman kita semua sudah mengobservasi dan wawancara oleh Bapak Rohedi mengenai pupuk kompos. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Sekian dari video observasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan pemahaman kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.